Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Nah, saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Jadi di materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penempatan dan pemberhentian kerja. Di sini yang pertama ada promosi. Promosi adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertai peningkatan kompensasi yang diterimanya. Lalu selanjutnya di sini ada transfer. Nah, transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya. Maksud saya pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Selanjutnya di sini ada mutasi atau rotasi. Jadi mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada suatu perusahaan pada rutinitas pekerjaannya yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain agar supaya seseorang tersebut dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Lalu yang terakhir di sini ada demosi. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula dan begitu pula dengan kompensasi penggajiannya. Lalu di sini ada masalah karyawan di tempat kerja. Di sini ada 5. Yang pertama ada terjadinya konflik antar atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik antar sesama karyawan. Yang ketiga, buruknya komunikasi internal pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya pelatihan kerja. Nah, jadi selanjutnya di sini ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama ada pengunduran diri, lalu ada pemberhentian oleh perusahaan, atau bisa terjadi karena habis kontrak. Lalu di sini ada penyebab hubungan kerja berakhir. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontak kerja telah berakhir. Selanjutnya adanya keputusan, maksud saya adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu selanjutnya adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lalu yang terakhir di sini ada jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Lalu di sini yang terakhir ada perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit. Menurut keterangan dokter, selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Lalu, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kebutuhan
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Selanjutnya ada pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Lalu di sini juga ada karena adanya perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu saja menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.